Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dipertemukan Allah dalam situasi yang agak sedikit berbeda dengan biasanya. Biasanya kita ketemu di kelas. Saat ini kita dipertemukan Allah melalui media daring atau online. Insya Allah dua-duanya barokah. Apalagi saat ini sedang ada wabah corona yang sudah sangat meluas. Ya, kita berdoa terus sama Allah dan berikhtiar supaya keluarga besar STIM, Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta ini semuanya dilindungi oleh Allah, baik itu pengurusnya, dosennya, mahasiswa, administrasi, dan seluruh keluarga besarnya. Kita semua dilindungi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Jadi sebelum kita mulai kuliah kita siang hari ini, ada baiknya saya sedikit mengingatkan untuk kita tetap berada di rumah, kecuali ada sesuatu yang urgent sekali, beli sembako misalkan, atau membeli sesuatu yang memang harus dibeli, ya, kebutuhan harian yang harus dibeli. Maka selain sesuatu yang urgent itu, kita tetap berada di rumah, karena ini sesuai dengan syariat yang sudah disampaikan dalam hadis bahwa ketika ada wabah maka sebaiknya hendaklah kita tetap berada di rumah. Ya, alhamdulillah kita bertemukan Allah secara online ini. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Jadi untuk itu kita tetap semangat, tetap berikhtiar. Ya, jangan lupa konsumsi vitamin C. Mungkin ada di jeruk, jambu biji, kemudian atau kalau sulit nyari jeruk dan jambu biji ya, karena semua orang juga pengen gitu ya. Mungkin kita bisa ganti dengan vitamin C yang instan, ya, Redoxon, CDR, tablet hisap vitamin C dari IP dan sebagainya. Juga dari vitamin E, karena dari penjelasan ahli virus yang sudah viral di media sosial bahwa untuk meningkatkan imunitas itu bisa, insya Allah bisa dengan vitamin C dan vitamin E. Dan vitamin E ini bisa kita dapatkan dari kacang almond, kemudian kuaci, biji matahari, sayur-sayuran, dan kalau sulit ya mungkin dengan vitamin E yang instan ya, tablet vitamin E. Selain vitamin C dan vitamin E, kita juga dianjurkan untuk minum jahe, ya, empon-empon, jahe, kurkuma alias kunyit alias kunir ya. Selain itu, meningkatkan imunitas yang non makanan insya Allah bisa kita lakukan dengan banyak istighfar, karena istighfar ini menolak bala dan bencana. Kemudian banyak berdoa kepada Allah, karena doa itu mempengaruhi takdir. Dan banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini syifa alias penyembuh atas izin Allah. Dan yang pasti kita harus tawakal atau berpasrah kepada Allah. Ya, mari kita lanjutkan kuliah kita. Jadi teknologi dan media pembelajaran yang kita pilih, kita harus mempertimbangkan hal-hal yang bisa memaksimalkan media yang kita pilih. Yaitu pertama apa? Tujuan yang akan dicapai. Ini nanti bisa di zoom ya.
Kelihatan ya? Ya. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Tujuan kognitifnya apa? Tujuan kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif itu sesuatu yang berhubungan dengan pikiran kita, logika kita, otak kita. Itu kognitif. Kemudian tujuan afektif. Afektif itu sesuatu yang berhubungan dengan perasaan kita. Kasih sayang, perhatian, kemudian toleransi, empati, itu afeksi. Berhubungan dengan perasaan. Dan psikomotorik. Psikomotorik itu dengan gerakan tubuh. Maka ketika kita memilih media dan teknologi pembelajaran, kita mempertimbangkan tujuan ini. Tujuannya apa? Apakah ada unsur kognitif, unsur afektif, dan psikomotorik yang ingin dicapai. Jadi ketika kita memilih itu, mempertimbangkan, insya Allah media yang kita pilih itu akan lebih tepat gitu. Kemudian yang kedua, kesesuaian media dengan materi. Jangan sampai materinya apa, medianya apa gitu, nggak nyambung gitu ya. Maka kesesuaian media dengan materi itu sesuatu yang sangat penting. Dan yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana. Jangan sampai kita memilih media yang menurut kita bagus, kemudian tepat guna, tapi ternyata sarananya nggak ada atau prasarananya sulit didapat. Maka itu akan menyulitkan kita sendiri sebagai seorang guru ya. Jadi ketersediaan sarana alat itu sangat penting, sangat kita pertimbangkan. Karena di satu tempat bisa saja bahan-bahannya sangat sulit didapat, apalagi kalau tempat itu sedang ada kondisi yang sulit ya. Kemudian yang keempat, kemampuan pengajar atau dosen. Jadi jangan sampai kita memilih media yang kita sendiri belum menguasain, akhirnya jadi ya malu-maluin gitu kan. Dimalu-maluin, kita mungkin memaksakan diri milih media berbasis Android, kita belum terlalu menguasain, akhirnya malah diajarin muridnya gitu kan. Jadi maka ini harus kita sesuaikan. Kemudian yang keempat, yang kelima ya maaf, karakteristik audiens. Karakteristik audiens, bisa jadi kita mengajar anak SD dengan mengajar anak SMA itu karakteristiknya sangat berbeda sekali, sehingga media yang kita pilih juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai kita mengajar anak SMA tapi medianya ya lebih cocok untuk anak SD, akhirnya malah jadi bahan dagelan buat murid-muridnya gitu kan. Itu tujuan pemilihan media. Jadi ketika kita ingin memilih media apa yang kita pilih, maka pertama tujuan yang akan dicapai, psikomotorik, afektif, kognitifnya apa, kemudian kesesuaian media dengan materi, tersedianya prasarana dan sarananya, kemampuan dosen, dan karakteristik audiens ya. Lalu untuk bentuk media pembelajaran ya, itu yang pertama adalah media penyajinya apa, kemudian media objek, dan media interaktif. Media penyaji itu media yang menyajikan informasinya. Jadi contohnya grafis atau gambar atau bahan cetak atau proyektor gitu, atau audio video, televisi multimedia dan sebagainya. Itu namanya media penyaji. Jadi alat atau bahan yang menyajikan informasi. Kemudian media objek itu benda 3 dimensi yang mengandung informasi tidak dalam bentuk penyajian tapi melalui ciri fisiknya. Jadi bisa alami, bisa buatan. Ini bisa dibaca. Kelihatan ya.
Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, misalkan kita ingin mengajar bahasa Arab mufrodat anak SD, kita membawa gambar apa? Kita membawa mainan berbentuk jeruk, gitu ya. Buah-buahan. Di situ kita membawa mainan plastik. Ada jeruk, ada apel, ada durian dan sebagainya, plastik gitu. Maka ini disebut benda media objek yang itu buatan gitu ya. Sementara kalau kita membawa aslinya, membawa durian aslinya, membawa jeruk asli, membawa apel asli ya, itu disebut objeknya asli atau alami gitu. Dan tentunya lebih disukai anak kan. Setelah ngajar itu makan bareng-bareng gitu ya. Kemudian media interaktif. Media interaktif itu siswa tidak hanya memperhatikan objek atau media, tapi dia diajak bermain, mengikuti pelajaran. Contoh media permainan. Jadi ketika kita sebagai guru menerangkan mufrodat, misalkan dalam mustasfa, dalam rumah sakit, itu kita mengajak anak itu untuk bermain peran. Misalkan ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi pasien gitu ya. Kemudian ada yang jadi front office di depan. Nah, ketika mereka diajak, kita ajak untuk berperan itu, kemudian saling menirukan atau saling mengucapkan dalam bahasa Arab kata-kata yang biasa terjadi dalam percakapan, yang biasa terjadi dalam mustasfa, maka ini disebut media interaktif atau permainan. Nah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah penelitian ya, penelitian yang sudah banyak diketahui oleh ahli pendidikan dan dipakai dalam metodologi pembelajaran, dipakai dalam teknologi dan media pembelajaran, yaitu learning pyramid atau piramida belajar. Ya, silakan dilihat. Ya. Gimana kita menjelaskan learning pyramid seperti ini? Ahli pendidikan, ahli psikologi telah melakukan penelitian bahwa manusia itu rata-rata ketika dia hanya membaca itu rata-rata bisa menyerap informasi hanya 10%. Ya, seperti di gambarnya. Ketika cara belajarnya hanya dengan membaca, dia menyerap informasi itu hanya 10%. Tetapi ketika bacaannya itu ada audio visualnya, ada suaranya, ada gambar-gambarnya, maka kemampuan penyerapan informasinya meningkat jadi 20%. Seperti ini. Kemudian ketika pola pembelajarannya itu dengan demonstrasi dipraktekkan gitu ya, didemokan, itu meningkat lagi menjadi 30%. Dan ketika didiskusikan, jadi anak kita, murid kita, ketika kita kita ajar, kemudian kita bentuk satu kelompok-kelompok, kemudian untuk mendiskusikan apa yang kita ajarkan tadi, maka secara rata-rata penyerapan informasinya meningkat menjadi 50%. Ya, ada lonjakan kenaikan penyerapan informasi. Kemudian ketika murid itu practice doing itu dia mempraktekkan sendiri. Jadi misalkan tadi ya, dengan media interaktif kita mengajarkan percakapan yang biasa terjadi di rumah sakit. Itu murid kita suruh mempraktekkan langsung, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi front office, ada yang jadi pasiennya gitu ya. Ketika mereka mempraktekkan itu, mempraktekkan percakapannya, mempraktekkan mufrodatnya, maka penyerapan informasinya naik lagi menjadi 75%. Ya.
Dan yang paling menarik adalah ketika teach others, ini agak kepotong gambarnya. Ketika teach others, ketika dia mengajarkan kepada orang lain, maka informasi yang dia serap, yang dia kuasai menjadi 90%. Ternyata ini sejalan dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang bersedekah itu tidak akan berkurang apa yang dia sedekahkan, bal yazid, tetapi senantiasa bertambah. Orang sedekah harta, hartanya akan bertambah. Orang sedekah tenaga, kesehatannya akan meningkat. Orang sedekah ilmu, seperti yang disampaikan di penelitian tadi, orang sedekah ilmu dengan mengajar kepada orang lain, teach others, maka ilmunya yang dia serap akan semakin meningkat. Jadi ketika orang belajar, kemudian setelah dia menguasai ilmu itu, dia ajarkan kepada orang lain, maka ilmu yang dia serap itu meningkat menjadi 90%. Jadi contohnya seperti ini. Kita mengajar anak-anak SMP bahasa Arab, mufrodat di kebun binatang misalnya. Kita mengajar anak SMP, kemudian setelah mereka kita ajar, kemudian mereka kita bawa ke anak TK. Kita jadikan anak-anak SMP tadi itu guru untuk anak TK. Kita suruh ngajar anak TK mufrodat atau kata-kata dalam kebun binatang tadi ya. Dia mengajarkan kosakata di kebun binatang kepada anak TK. Maka secara penelitian anak SMP yang tadi sudah belajar mufrodat, kata-kata, kosakata kebun binatang, kemudian dia mengajarkan kepada anak TK, dia penyerapannya akan meningkat menjadi 90%. Jadi ini luar biasa. Memang sedekah itu ya, sesuatu yang luar biasa. Kata di hadis qudsi disebutkan, ya ibna Adam angfiku angfik alaik, kata Allah. Jadi wahai anak Adam, bersedekahlah, berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Banyak sekali hadis-hadis tentang sedekah yang bisa dipraktekkan dalam bidang apapun. Orang sedekah senyum, dia nggak mudah jutek gitu kan. Dia akan selalu ceria hari-harinya dan imunitasnya meningkat. Karena salah satu yang bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh terhadap penyakit, termasuk corona saat ini, adalah hati yang senang gitu. Orang suka senyum, ramah, itu insya Allah, apalagi sering mengucapkan alhamdulillah gitu, itu imunitasnya biidznillah meningkat. Maka sedekah ini, ketika orang bersedekah ilmu, maka penyerapan terhadap ilmunya itu meningkat menjadi paling tinggi, yaitu 90%. Inilah penelitian yang dilakukan oleh ahli pendidikan, ahli psikologi dan pedagogik ya di bidangnya. Jadi ketika kita sebagai guru teknologi dan media pembelajaran, maksud saya guru bahasa Arab, kita ngajar bahasa Arab, kemudian kita ingin memilih media apa yang akan kita terapkan, maka kita pertimbangkan dari yaitu tujuan yang akan dicapai, kemudian kesesuaian media dengan materi, tersedianya sarana dan prasarana, kemampuan pengajar dan karakteristik audiens. Dan kemudian kita upayakan dalam teknologi dan media yang kita pilih itu semakin ke bawah itu semakin bagus ya. Semakin piramida ke bawah itu penyerapan murid terhadap pelajaran itu semakin tinggi. Maka kalau bisa ngajar itu jangan hanya menggunakan gambar dan suara, tetapi bisa ditingkatkan dengan ada demonstrasinya, kemudian atau ada diskusinya. Bahkan kalau memungkinkan ya ada practice doingnya, mereka mempraktekkan bermain peran gitu. Bermain peran. Kemudian kalau lebih memungkinkan lagi, maka kita ajak mereka itu menjadi teach others, guru bagi yang lain.
taruhlah yang sudah paham ini ngajarkan lagi yang kurang paham, kemudian kita menjadi pengawasnya, maka insya Allah itu penyerapan terhadap pelajarannya akan semakin tinggi. Mungkin kalau ada pertanyaan dari materi hari ini silahkan nanti ditulis di komentar di YouTube Live, tulis di komentar, insya Allah akan kita lanjutkan dengan diskusi ya, diskusi melalui komentar-komentar itu.